Halo bos. Kamu dipecat kalau Clint tidak setuju. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin. The film was translated and Pintu ini narrated tidak by terkunci. M-Media. Seharusnya ruangan ini kan. Halo. Anda pasti Presiden Sang kan? Maaf saya terlambat. Ini kontraknya. Silakan lihat dulu. Nanti Anda tinggal tanda tangan di sini. Song Cheng yang mengirimmu kan? Apa? Kamu sudah rela menyerahkan diri ke pintuku. Jadi, mengapa kamu masih malu-malu? Lepaskan aku. Tolong. Presiden saya minta maaf. Itu kelalaian saya. Yang membuat wanita itu berhasil. Tolong hukum saya. Pergi bantu aku menyelidiki latar belakang wanita itu. Song Cheng bersusah payah untuk mengirim wanita ini. Pasti ada konspirasi. Ya Presiden. 2 bulan kemudian, Xiao Tiantian. Xiao Tiantian. Xiao Tiantian. 2 bulan lalu. Kamu sudah membuatku kehilangan klien. Dan kali ini kamu mengacaukannya lagi. Apakah kamu ini seorang sales? Kamu bahkan tidak ingin bekerja lagi. Tidak bos saya. Kamu berani di depanku. Kamu menganggapku menjijikan. Kamu bahkan tidak ingin berpura-pura lagi. Kamu memberontakkan. Tidak bos. Kamu masih berdebat. Tian. si Aswan. Apakah Anda sengaja mencoba mengganggu bos? Jangan pakai alasan hamil. Mungkinkah Anda sudah sebulan tidak datang bulan? Kamu mau kemana kamu? Orang macam apa ini? Halo dokter. Halo. Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah hasil tes ini akurat? Ini cukup akurat. Lalu bagaimana tepatnya cara menggunakannya? Belum pernah pakai sebelumnya kan? Lihat area di sini adalah area aplikasi sampel. Nanti pergi ke toilet dan kumpulkan sedikit urin. Teteskan 3 atau 4 tetes ke area ini. Lalu tunggu hasilnya. Jika hasilnya menunjukkan 1 garis, tidak hamil. Jika menunjukkan 2 garis berarti kamu hamil. Terima kasih. Bagaimana bisa begini? Saya jelas-jelas sudah meminumnya. Bagaimana saya bisa hamil? Tian. Apa kamu mati di dalam? Bos ingin kamu segera keluar. Tian. Saya segera datang. Baiklah Tian. Bermalas-malasan terang-terangan saat jam kerja. Kamu ingin dipecat kan? Saya tidak. Aku tidak peduli kamu melakukannya atau tidak. Hari ini pengantar air perusahaan cuti. Kamu, nanti pergi dan pindahkan 10 kotak air ini ke lantai 4. Liftnya rusak dan banyak sekali air. Bagaimana saya bisa? Kamu bahkan tidak bisa memindahkan air. Apa gunanya kamu bagi perusahaan? Bos bilang, bulan ini kinerjamu paling bawah. Kamu harus kerja sampingan lebih banyak. Bos secara khusus menyuruhku mengawasimu. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Kemasi barang-barangmu. Pergi sana. Jangan salahkan ibu. Mungkin membawa kamu ke dunia ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab dari saya. Baik, saya akan memindahkannya. Bisakah kamu bergerak lebih cepat? Jangan buang waktu. Tuan, silakan lihat promosi kami saat ini. Pergi sana. Nona, silakan lihat promosi kami saat ini. Halo, silakan lihat. Diskon kami kali ini sangat besar. Ini wanita yang masuk ke kamarku malam itu. Ya. Namanya Tian.
Penyelidikan bilang dia pergi bahas kontrak malam itu. Dia tidak sengaja masuk ke kamarmu. Dia turun pangkat karena gagal jaga klien. Dia juga belum mendapatkan klien besar bulan ini. Dia bahkan sampai membagikan selebaran. Dia nggak ada kaitan sama Song Chen. Kirim orang untuk beri pelajaran Song Chen. Ya, Malam itu aku di bawah pengaruh obat-obatan. Dan tidak punya pilihan selain menyentuhnya. Sekarang kenapa saat aku melihatnya, aku masih punya pikiran kotor? Presiden. Kamu. Ada apa? Tidak ada. Wanita seperti ini. Di perusahaan kecil ini. Tidak ada masa depan. Anak muda semuanya takut kesulitan. Jika dia tahu dia salah menyelamatkanmu, presiden bernilai ratusan miliar ini, dia pasti akan mengaku sebagai dermawanmu. Mimpi burung pipit jadi Phoenix. Dia tidak akan punya kesempatan untuk tahu bagaimanapun dia berakhir seperti ini, karena aku. Kalau begitu, pergi bantu dia menandatangani klaim besar ini, dan sekalian awasi dia untukku. Jika terjadi sesuatu, bantu dia. Ya, Bawa aku ke rumah sakit untuk ketemu ibu. Aku bicara padamu. Berhenti malas. Kirim cepat biar kita bisa balik. Untuk apa kamu pura-pura lemah? Apa yang kamu lakukan? Bangun. Jangan berani-beraninya mati di pelukanku serius. Sial sekali. Sopir ke rumah sakit. Nona Tian, Anda sudah hamil 1 bulan. Anda harus menghindari kelelahan berlebihan. Dan berhati-hatilah untuk melindungi janin. Dokter bilang saya baik-baik saja. Seandainya kamu cepat mencarikan menantu. Ibu, Maka hari ini, kamu tidak perlu mencuri waktu dari jadwal sibukmu. Untuk menemaniku ke dokter kan? ibu-ibu tahu aku sibuk. Jaga dirimu baik-baik saja. Jangan repot-repot mengatur kencan buta lagi untukku. Baiklah. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Jangan mencoba mengelak dariku. Gadis ini hari ini, aku memilihnya dengan sangat hati-hati. Kamu harus pergi. Ibu, aku harus ke kantor lagi buat rapat. Tolong berhenti main-main. Kamu bilang aku takkan lihat menantuku, dan aku tidak bisa menggendong cucuku. Lalu apa gunanya aku hidup? Kamu beritahu aku. Baiklah, cepatlah pergi ke kencan butamu. Dokter bilang, saya baik-baik saja hanya kepanasan. Buang-buang waktu saja. Ayo cepat kembali ke perusahaan. Oh ya, ingat kirimkan The film ongkosnya was padaku. translated and narrated by Terima Ed kasih. Media. Baiklah, jangan berlama-lama. Ketemu kamu cuma bawa sial. Aku bicara padamu saat kamu berjalan. Apa kamu tidak melihat jalanmu? Jangan berani-beraninya memeras saya. Kalau kamu coba peras aku, siap-siap menyesal. Hei bibi-bibi, Anda baik-baik saja? Punggungku sakit sekali. Biar saya antar Anda ke dokter. Baiklah. Terima kasih. Pelan-pelan. Hei bibi, pelan-pelan saja. Baiklah, tidak apa-apa. Hei bibi, saya sudah membayar biaya pengobatan Anda. Anda tidak perlu khawatir. Anak yang baik sekali. Terima kasih sudah menjagaku. Sama-sama. Aku sudah menelepon keluargaku barusan. Kamu benar-benar sudah banyak merepotkanku. Tak masalah, saya akan pergi begitu keluargamu tiba. Halo, Ibu. Nak. Kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Hanya saja tadi ada seseorang. Tidak sengaja menabrakku. Syukurlah aku bertemu gadis yang menolongku. Kamu lanjutkan saja kencan butamu. Suruh saja sekretaris datang. Aku ada rapat mendadak yang harus kuhadiri. Jadi aku tidak pergi kencan buta. Aku akan datang menemuimu sekarang juga. Apa kamu tidak pergi kencan buta? Halo. Halo. Anak durhaka ini. Dia sudah 35 tahun dan masih gila kerja seperti ini. Jika dia tidak segera menikah, keluarga lu kita hanya punya 1 pewaris laki-laki. Garis keturunan akan berakhir padamu. Jujur saja anak ini.
Hei Bibi, Anda masih sakit, jangan marah-marah. Nak, berapa umurmu tahun ini? Saya baru berusia 22 tahun. Dia lebih muda dari anakku. Lalu, apakah kamu sudah menikah? Belum. Biar ku beritahu, anakku tinggi dan tampan. Dia berpendidikan tinggi dan berpenghasilan besar. Kepribadiannya juga sangat baik. Dia sangat disiplin dan jujur beberapa tahun terakhir ini. Dari kepala sampai kaki, semuanya mulia. Putra Anda terdengar sangat luar biasa. Kalau begitu jadilah menantu perempuanku. Selama kamu bersedia menikah dengannya, semua milik keluarga lo kita akan menjadi milikmu. Dia baru saja meneleponku. Dia bilang dia akan datang menemuiku. Kalian berdua bisa bertemu sebentar lagi. Hei Bibi. Maaf, saya hamil. Kamu tidak berbohong padaku kan? Lihat. Saya sudah hamil lebih dari sebulan. Aku tidak bisa bilang, kamu masih sangat muda dan sudah punya anak. Saya juga belum siap menjadi seorang ibu. Kita para wanita memang melewatinya seperti ini. Ini akan membaik secara bertahap. Halo bos. Jika kamu tidak kembali ke perusahaan sekarang, jangan repot-repot masuk lagi. Baiklah, saya kembali sekarang. Tunggu sebentar. Hei Bibi, saya ada urusan, saya harus kembali dulu. Saya pergi sekarang. Gadis kecil, siapa namamu? Bibi, namaku Tian Tian. Silakan istirahat yang baik. Saya akan datang menemui Anda lagi kalau ada waktu. Kenapa kamu begitu panik? Maaf. Terima kasih. Presiden, kenapa dia ada di bangsal Nyonya Tua? Dia masih tidak mengenalimu. Aku rasa tidak. Trik-trik seperti menjatuhkan diri ke pelukan seseorang. Aku sudah terlalu sering melihatnya. Ibu, pinggangmu baru saja pulih. Bisakah kamu sedikit lebih jujur? Ini adalah luka luar. Tapi bagaimana denganmu? Kau menyakiti hatiku. Aku sudah mengatur begitu banyak untukmu. Calon kencan buta. Masing-masing wanita muda kaya. Dan kau melewatkan semuanya. Ibu, The film was pernikahan tidak translated bisa terburu-buru. and narrated by M. Kenapa ibu mengkhawatirkan ini? Pak Tua Xiao di sebelah sudah punya cucu. Dan aku bahkan belum melihat menantu perempuan. Apa kau pikir aku tidak bisa cemas? Baiklah ibu. Lain hari aku akan membawamu ke panti asuhan. Ada banyak anak di sana. Ibu bisa mengadopsi cucu sebanyak yang ibu mau. Kamu, Ibu. Apa kamu kenal gadis yang baru saja pergi itu? itu Tian. Tian, jangan pikirkan itu, dia sudah hamil. Dia bilang dia hamil. Jadi sudah berapa lama dia hamil? Dia bilang sudah lebih dari sebulan. Ada apa? Ibu, aku ada urusan lain. Aku harus kembali ke perusahaan dulu. Kalau begitu menikahlah dengan perusahaanmu. Presiden. Presiden, ibu Anda cocok sekali dengan Nona Tian. Mungkinkah dia tahu identitasmu? Jadi dia menggunakan anak itu untuk menguji Nyonya Tua, agar bisa menikahimu. Angan-angan. Pergi ambilkan aku klin-klin besar yang dia tanda tangani itu. Ambil kembali semuanya untukku. Ya, Presiden. Cepat duduk. Xiao Tian-Tian. Kamu benar-benar sangat berdedikasi. Bahkan saat sakit kamu tidak lupa menghubungi klien. Bagus sekali, luar biasa. Bos, ada apa? Nakang. Kupikir klienmu kali ini sudah kabur lagi. Aku tak sangka kamu kasih kejutan ini. Kamu tutup bisnis 2 juta dalam sekali negosiasi. Luar biasa. Presiden Zhang sudah menandatangani kontrak. Semuanya kemarilah. Semuanya lihat ke sini. Semua orang harus belajar dari tip Xiao Tian-Tian yang tak bicara sampai dia membuat kagum dengan etos kerjanya.
Tahukah semua orang? Saya tidak harus berada di posisi terbawah bulan ini. Tentu saja, kamu sudah mengamankan bulan ini, tahta juara penjualan. Selain itu, sesuai aturan lama, komisi kamu 5% bonus. Terima kasih, bos. Gak apa-apa, nanti bawa bisnis lebih banyak. Aku akan memberimu lebih banyak komisi. Baiklah. Aku tahu itu. Performa kerjamu sudah di bawah selama 3 bulan. Gimana kamu bisa dapat deal 2 juta? Jadi kau mengandalkan menjual dirimu. Jangan bicara omong kosong, saya tidak melakukannya. Berhentilah berpura-pura kau sudah hamil sebulan. Karena kau sudah menemukan kliennya. Kalau begitu cepat lakukan tes paternitas. Ya kau belakangan ini mual-mual di pagi hari. Dan kau sangat suka makan yang asam-asam. Jadi kau hamil. Aku benar-benar tidak melihatnya. Biasanya semurni kelinci putih kecil. Tapi demi hasil, kamu pakai cara tak bermoral. Bukan begitu, saya tidak melakukannya. Baiklah. Tidak peduli metode apa yang digunakan, selama itu bantu perusahaan dapat uang. Itu adalah metode yang baik. Halo. Apa bukan begitu? Kontrak sudah ditandatangani, kenapa kamu? Halo. Xiao Tiantian. Clint membatalkan kerjasama lagi. Apa? Kamu bahkan menyerahkan dirimu dan ditiduri. Bagaimana bisa kamu masih membiarkan Clint kabur? Kamu benar-benar tidak berguna. Tian-Tian. Jangan bilang kau ditiduri tanpa hasil apa-apa. Xiao Tiantian, aku memberitahumu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kembali kesepakatan bisnis 2 juta ini besok, maka kamu tidak perlu datang lagi. Presiden Shang. Aku sudah bilang kerjasama dibatalkan. Kenapa kamu masih menempel padaku? Presiden Shang, maaf sudah mengganggu. Tapi saya mohon. Tolong beri perusahaan kami satu kesempatan lagi ya. Aku di bidang investasi. Aku tidak menjalankan amal. Asalkan Anda bisa tenang. Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Duduk. Presiden, The lihat film was bukankah itu Tian-Tian? translated and Tapi dia narrated hamil. by M Media. Namun dia datang ke bar dengan pria lain. Sifatnya yang tidak senonoh, terbongkar begitu cepat. Tarik orang-orang yang mengawasinya. Jangan membantunya lagi dengan apapun. Baiklah. Kamu baru saja bilang akan melakukan apa saja. Gimana bisa kamu nggak mau minum sekarang? Apa maksudmu? Presiden Shang, saya kurang sehat akhir-akhir ini. Jadi saya tidak bisa minum. Lalu apa lagi yang bisa kamu lakukan untukku? Presiden Shang, apa yang Anda lakukan? Tolong hargai diri Anda sendiri. Apa yang kamu pura-purakan di depanku? Hari ini entah minum yang banyak denganku, atau bersenang-senang denganku, atau berlutut dan bersujud padaku. Presiden Shang, saya dengan tulus mencari kerjasama. Tolong pertimbangkan ya. Jika kamu tidak bisa melakukan salah satu dari 3 hal ini, kalau begitu keluar. Presiden Shang, izinkan saya memperkenalkan kembali kepada Anda proyek perusahaan kami. Presiden Shang, Anda tidak bisa. Aku paling benci kalau wanita menangis. Keluar. Keluar. Presiden, kamu mau kemana? Bukankah kamu akan bertemu klien? Maafkan ibu sayang. Ibu akan kehilangan pekerjaan. Dan tidak akan bisa merawatmu. Di kehidupan berikutnya, lahir di keluarga baik. Pasien nomor 5, Tian-Tian, silakan konsultasi. Presiden, kenapa kita selalu mengikutinya? Kamu sangat cemas. Kamu belum jatuh cinta padanya kan? Apa yang kamu tahu? Aku ingin melihat masalah macam apa yang dia timbulkan lagi. Sudahlah, masih ada urusan dengan Clint sore ini. Kamu pergi awasi dia untukku. Lalu kirim laporan konsultasi itu ke keluarga lu. Ya, Nona Tian, kondisi fisikmu tidak terlalu baik. Jika kehamilan ini diakhiri,
Akan sangat sulit untuk hamil di masa depan. Sudah kau pikirkan baik-baik. Dokter, tolong bantu saya menjadwalkan operasi. Baiklah, pergi bayar biayanya. Besok pagi jam 11. Terima kasih. Tian, kamu nggak mau status lewat anakmu. Mengapa kamu menggugurkan anak itu? Jadwal operasi aborsi rumah sakit rakyat nomor 1. Nak, sudah makan? Ibu kau di mana? Andai saja aku punya menantu perempuan. Apakah aku masih perlu khawatir seperti ini sungguh? Apa ini? Janji bedah. Tian. Mingxiu dan gadis ini Tian ternyata. Aku tahu ada sesuatu yang aneh tentang mereka. Ternyata mereka berkencan di belakangku. Ini bagus sekali. Aku punya menantu perempuan sekarang. Aku akan menjemputnya besok. Tian. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan pergi. Kau tahu Presiden Zhang itu benar-benar sesuatu. Dia bahkan tidak membantumu demi anak itu. Masalah ini bukan urusan Presiden Zhang. Jangan bicara omong kosong. Kau bilang seseorang setua Presiden Zhang. Jika selingkuhannya mengandung anaknya, bukankah dia akan sangat gembira? Kenapa tidak berhasil untukmu? Mungkinkah ayah dari si kecil di perutmu adalah orang lain? Kau tahu jika anak ini tidak punya akta kelahiran, maka tidak perlu dilahirkan kan? Diam. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Tian, aku sudah baik, kenapa kamu pukul orang? Saya tidak. Xia Shuang tahu kau akan mengundurkan diri. Kami dikerahkan untuk pesta perpisahanmu. The film Kau was benar-benar tidak tahu translated berterima and kasih atas narrated kebaikan. by Kau M hanya punya Media. perilaku tidak pantas dan membuat klien marah. Dan kau melampiaskannya pada Xia Shuang kami. Kamu mengacaukan kontrak. Dan kamu masih berani menindas rekan kerja. Di sini. Kami tidak bisa mentolerirmu. Keluar. Cepat pergi, kau tidak diterima di sini. Siapa berani sakiti menantu perempuanku? Hei Bibi, kenapa Anda di sini? Siapa orang ini? Dia terlihat punya latar belakang yang cukup kuat. Kau nggak dengar dia sebut Tian menantu? Tian benar-benar diuntungkan dari status anaknya. Menantu perempuan yang baik. Karena kau hamil lahirkan anak itu. Kau sama sekali tidak boleh menyakiti cucu kesayanganku. Bagaimana saya bisa menjadi menantu Anda? Kau tunggu saja. Aku suruh ayah biologis anak itu datang jelaskan. Dasar bocah, aku lagi di perusahaan Tian sekarang. Cepat kemari sekarang juga. Beraninya kau menindas menantu perempuanku yang berharga. Tunggu anakku datang. Kau akan tahu. Kalau begitu aku tidak tahu. Anda ibu siapa, Nyonya? Ketika anakku tiba, kau akan tahu. Hai bos, jangan biarkan dia menipumu. Wanita ini aku lihat terakhir waktu bawa Tian ke rumah sakit. Dia hanya seorang wanita tua biasa. Benarkah? Itu kau hari itu kau memukulku. Lalu kabur terburu-buru. Tian menanggung kesalahanmu. Kau berani menindas menantu perempuanku. Kau yakin tidak ada yang berani melawanmu? Wanita tua malang ini kecanduan berpura-pura. Kenapa akting jati matriark kaya? Jika kamu benar-benar punya koneksi, bagaimana bisa kamu sendirian di rumah sakit dan bahkan dipukul orang? Sebenarnya apa latar belakangku? Kamu akan tahu saat putraku tiba. Siapa yang punya waktu menonton aktingmu? Berpakaian compang camping. Kamu berani tampil dengan tingkah konyol. Tian, jangan rendahkan. Standarmu begitu rendah saat memilih orang. Bahkan figuran yang kamu pekerjakan begitu rendahan. Bibi ada di sini untuk membantuku. Jangan menyasarnya. Bos menurutku hanya ingin menipumu agar bayar lebih. Bagus sekali, Tian.
Perusahaan sudah berusaha keras melatihmu lama. Dan kamu masih begitu serakah. Keluar sekarang juga. Kamu tahu berapa banyak waktu yang kamu buang? Berapa banyak uang yang dikeluarkan perusahaan? Kita banyak sekali, ayo usir saja dia. Beraninya kau. Presiden grup lu ada di sini. Siapa yang berani begitu lancang? Ternyata itu presiden lu dari grup lu. Bahkan berita internasional. Seorang Taipan yang sulit diwawancarai. Ternyata datang ke perusahaan kita. Ibu, Nak Tian-Tian sedang mengandung anakmu. Kalian berdua harus segera menikah. Lu Mingxiu. Kau adalah pria dari malam itu. ini aku. Menantu, apakah kamu percaya sekarang? Anak yang dikandung Tian-Tian. Ternyata anak Presiden Lu Mingxiu. Kalau begitu bukankah dia nyonya Lu? Dan ibu Presiden Lu sepertinya sangat menyukainya. Presiden Lu Tian-Tian ini biasanya suka menggoda pria. Dan secara pribadi dia terlibat dengan klien, anak hasil perbuatan buruk di perutnya itu. Siapa tahu anak siapa? Jangan biarkan dia menipumu. Apa yang kamu lakukan? Mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Presiden Lu, semua yang saya katakan itu benar. Semua orang di sini menyaksikannya. Dia bahkan bertemu dengan klien tadi malam. Benar Presiden Lu, Anda tidak bisa tertipu oleh wanita genit seperti itu, dan tertipu. Grup Lu yang terhormat, ternyata akan membesarkan anak orang lain. Aku paling tahu apa yang terjadi malam itu. Kamu menindas orangku. Dan bahkan mencoba memfitnah anakku. Kamu punya nyali juga. Baru saja. Siapa yang berteriak mengusir seseorang? Presiden lu ini salah paham. Ini semua karena Tian-Tian. Selalu di bawah jadi aku menghukum. Sedikit. Ya, hanya saja kami awalnya sedang membahas kesepakatan besar senilai 2 juta. Itu karena kehidupan pribadi Tian-Tian yang kacau, sehingga kerjasama dibatalkan. Bukan begitu kejadiannya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Akulah yang memberikan klien itu kepada Tian-Tian. Dan akulah yang menyuruhnya diambil kembali. Apel, ini. Sekretaris akuisisi perusahaan ini untukku. Ya Presiden. Presiden Lu. Mohon berbesar hati. Mohon ampuni saya. Kami salah. Kami tidak tahu sebelumnya bahwa Tian-Tian adalah wanitamu. Presiden Lu. Kami hanya bingung The sesaat. film was translated Kami. and narrated Tian-Tian. by M Media. Jangan pedulikan mereka. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Hei Bibi, mungkin ini salah paham. Karena semuanya sudah jelas sekarang. Kenapa tidak kau biarkan mereka pergi? Akulah yang menyuruh perusahaan ini diakuisisi. Apa gunanya memohon pada ibuku? Presiden Lu, tolong biarkan mereka pergi. Baiklah, kali ini saya lewati saja. Terima kasih Presiden Lu. Terima kasih Tian-Tian tidak. Terima kasih Nyonya Lu. Terima kasih Nyonya Lu. Berhentilah membuang-buang kata untuk mereka. Cepatlah dan dapatkan akta nikah kalian. Ayo pergi. Cepat ayo pergi. Tian-Tian, kamu sudah mencuri perhatianku di tempat kerja. Kamu bahkan bisa menikah dengan orang kaya. Kenapa? Tian-Tian, aku rasa kamu ingin menggugurkan anak ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah karena bocah ini tidak mau menikahimu? Apakah itu sebabnya kamu ragu-ragu tentang anak itu? Tidak, bukan? Ibu tolong masuk mobil dulu. Aku akan bicara dengan Tian-Tian sendirian. Aku sangat puas dengan menantu perempuan ini. Kalian berdua bicarakan baik-baik. Selesai bicara, langsung urus akta nikah. Kalian berdua benar-benar bicarakan baik-baik ya. Jangan khawatirkan anak itu. Aku yang akan mengurusnya. Kamu tidak menginginkan anakku. Aku... Tidak, bukan begitu. Aku hanya tidak sanggup membesarkannya. Yang nggak mampu itu kamu, bukan aku. Karena kamu sudah mengandung anakku, aku akan bertanggung jawab padamu. Apakah kamu membawa buku registrasi keluargamu? Tidak, dia ada di rumah. Presiden Lu, apa kau akan menikahiku? Apa kamu tidak mau? Tidak, aku tidak mau. Lalu untuk apa kamu berdiri saja? Pergi ambil buku registrasi keluarga. Sayang. Ayah sangat bertanggung jawab. Nenek juga sangat menyukaimu. Ibu akhirnya bisa menjagamu. Lihat kalian sudah pegang akta nikah, aku lega. Sini berikan padaku untuk disimpan. Tian, ayo kita pergi. Mari kita berdua ibu dan anak membahasnya baik-baik. Masalah pernikahan.
Presiden. Kamu hanya menikah seperti ini. Kamu nggak takut Nona Tia? Punya maksud lain? Aku tidak semudah itu dibodohi. Ibuku sudah mendesakku untuk menikah. Jika itu pernikahan maka biarlah. Jika dia punya motif tersembunyi, aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Meski kita tak buat upacara seperti yang kamu mau, kita tetap perlu ada perayaan yang pantas. Hal-hal seperti seserahan dan hadiah pertemuan. Aku akan siapkan semuanya untukmu. Hei Bibi, kau tidak perlu menyiapkan ini untukku. Masih memanggilku Bibi. Kamu sudah mendapatkan akta nikahmu. Sudah waktunya mengubah panggilanmu. Ibu. Aku sudah menunggu ibu ini terlalu lama. Tapi sekarang setelah aku mendengarnya, aku hampir ingin menangis. Ibu, aku sudah memanggilmu ibu selama bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah melihatmu begitu tersantu. Bagaimana bisa sama? Selama kamu bahagia, aku akan kembali ke perusahaan dulu. Ayo pulang. Ibu, Nak. Kamu sudah kembali. Ini untukmu. apa ini? Kamu akan menjadi seorang ayah. Dan kamu bahkan tidak tahu cara merawat anak. Mulai hari ini berlatihlah dengan baik di rumah. Aku ambilkan pakaian bersih untuk Tian-Tian. Apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Kenapa kau berjalan begitu canggung? Tian-Tian. Sudah larut, cepatlah pergi istirahat. Terima kasih ibu, kamar mana yang harus kutempati? Kamar itu The film milikmu. was translated and Cepatlah, narrated aku, by M Media. Pergilah. Pasangan muda ini sudah resmi menikah. Bagaimana bisa mereka masih canggung begitu? Kalian berdua. Di dalam dengan baik. Pupulah perasaan kalian. Kamu, Ibu membawaku ke sini. Aku akan pergi sekarang. jangan repot-repot, ibu sudah bertanya. Dia tidak akan membiarkan kita tidur di kamar terpisah. Aku benar-benar minta maaf. Maaf merepotkanmu. Silakan. Perlengkapan mandi semuanya ada di lemari. Terima kasih. Kamu tahu di mana saklarnya kan? Jangan lama-lama mandi, nanti masuk angin. Aku tahu. Kita menikah tanpa perasaan apapun. Aku pasti sudah menyinggungmu kan? Aku juga tahu semua ini karena anak itu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengganggumu. Saat kau menemukan seseorang yang kau suka, aku akan segera pergi. Dia berbicara dengan hati-hati. Dia juga terlihat cukup sopan dan masuk akal. Tapi demi kerja sama. Pergi ke hotel dengan seseorang. Tidak minum obat. Sengaja hamil. Tian-Tian. Apa sifat aslimu? Bagaimana kabar Tian-Tian? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Aku baik-baik saja, terima kasih ibu. Saat kamu mengunci pintu kamar. Mengapa kamu tidak memikirkan? Apakah kita berdua tidur nyenyak? Makanlah makananmu. Biar aku beritahu. Mulai sekarang kamu harus memanjakan Tian-Tian kita. Tian-Tian mulai bisnis di jalan komersial Itara. Akan sepenuhnya ditangani olehmu. Sudah kutemukan yang bisa mengatur. Tidak perlu ibu. Aku tidak membawa banyak mahar saat datang ke sini. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Keluarga lu adalah yang terkaya di Gangcheng. Kenapa kita harus minta mas kawin dari menantu? Kamu sekarang nyonya lu. Kamu harus kelola bisnis keluarga lu. Jika kamu menolak lagi, ibu akan marah. Kalau begitu terima kasih ibu. Tapi ibu bisakah kau berjanji padaku? Tolong jangan beritahu rekan kerja lain tentang identitasku. Aku takut semua orang akan merasa canggung. Tentu saja kamu bisa. Ini semua masalah kecil.
Baiklah, kalau begitu kalian berdua makanlah. Aku akan pergi ke bandara untuk menjemput adikmu. Kau punya adik juga? King belajar di luar negeri sepanjang tahun. Dia akan lulus tahun ini. Oh begitu. Aku harus pergi ke perusahaan sekarang. Di mana kamu ingin aku mengantarmu? Kalau begitu tolong turunkan aku di toko. Baiklah, ayo pergi. Ibu? Aku sangat merindukanmu. Baiklah, kamu sudah gadis besar berumur 20 tahun sekarang. Namun masih sangat kekanak-kanakan. Ketika aku di depan mamaku sendiri, aku pasti seperti anak kecil. Di mana kakakku? Mengapa kakakku tidak datang menjemputku? Aku belum melihatnya selama 5 tahun. Dia sama sekali tidak menghargaiku. Kakak iparmu masih hamil, dan dia harus memeriksa toko-toko di Beijing. Kakakmu secara alami harus menemaninya. Kakak ipar, terakhir kali aku mengobrol denganmu. Bukankah kamu masih khawatir tentang pernikahannya? Gimana bisa dia cepat-cepat punya anak? Siapa yang bisa memastikan tentang pertemuan hidup? Aku akhirnya akan menggandong cucuku. Bukankah itu hanya pernikahan mendadak? Bagaimana bisa kakakku tertarik pada wanita sembarangan seperti itu? Di mana kau letakkan kakakku tercinta Xin Yi? Jangan bicara omong kosong. Kakakmu dan Xin Yi cuma saudara. Dia baru saja masuk dan kau sudah begitu galak padaku. Aku ingin lihat apa kemampuannya yang sebenarnya. Cepat. Lindungi nona muda. Di mana manajer toko? Masalah penting apa ini? Yang mungkin mengganggu kehadiran The film presiden. was translated Nyonya besar Lu telah and mengatur ini. narrated by Nanti M. seorang Media. wanita muda akan datang untuk mengambil alih toko ini. Kamu harus bersiap menyambutnya. Nyonya tua, kenapa tiba-tiba Anda gantiin saya? Saya belum melakukan sesuatu dengan baik. Kamu adalah karyawan lama. Kamu belum lihat orang baru kalahin veteran. Tapi, kalau saya tiba-tiba orang berkoneksi dan dipaksa keluar, maka mulai sekarang, di mana saya akan punya tempat tinggal. Presiden tolong bantu saya. Siapa yang berani menentang pengaturan Nyonya besar? Bukankah dia hanya seseorang dengan koneksi? Cari cara supaya dia mundur saat sulit. Terima kasih atas bimbingan Anda, Presiden. Baiklah, aku sangat sibuk. Tuan muda Lu kita yang sibuk. Sebenarnya datang sendiri untuk memeriksa. Aku perlu bersiap. Berhati-hatilah. Baiklah, jangan khawatir. Beraninya kamu membuat masalah di wilayahku. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Halo, namaku Tian. Nyonya besar Lu Yang mengirimku untuk mengambil alih toko ini. Halo, saya manajer toko di sini. Pihak atasan telah menginstruksikan kami untuk menjaga Anda. Lihat apakah ada pakaian yang Anda suka. Dan saya akan mengemasnya untuk Anda. Kau terlalu baik, Presiden. Aku tidak di sini untuk berbelanja. Aku ingin pakai toko ini untuk uji kemampuan. Kamu baru di sini. Bagaimana jika kamu merusak bisnis ini? Saya tidak akan bisa menjelaskannya. Presiden, kau tidak perlu khawatir. Membiarkanku menguji kemampuanku juga merupakan niat Nyonya besar. Jadi kau tidak perlu takut. Baiklah. Akhir-akhir ini toko ini ada masalah. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini, maka saya akan menyerahkan toko ini kepadamu. Dan tidak akan ada keberatan lebih lanjut. Kalau begitu tolong jelaskan, Presiden. Ikutlah denganku. Pakaian ini sudah kuno dan tidak laku. Dan ada banyak stok di gudang. Jika tidak terjual, mereka mungkin harus dimusnahkan. Masalah ini, bahkan konsultan senior kami tidak bisa menyelesaikannya. Menurutku, kamu tidak perlu repot-repot dengan ini. Biarkan saya membawamu ke tempat lain. Presiden, bisakah aksesori pada pakaian ini dilepas? Ya, ada apa? Tolong beritahu semua orang. Untuk memisahkan semua pakaian, dipisah jadi atasan dan bawahan untuk dijual. Dan aksesori untuk pakaian ini, jual sebagai pakaian tambahan. Bukankah kamu hanya main-main? Pakaiannya akan dijual berantakan nanti. Sulit untuk ditangani. Prioritas utama sekarang adalah menghabiskan stok pakaian ini. Selama ada penjualan, itu akan menyelesaikan masalah mendesak. Kamu hanya bicara teori. Kami tidak akan berani mencoba itu. Lagi pula, bagaimana kamu akan menetapkan harganya? Jual secara terpisah. Dengan cara ini, secara visual, ini dapat mengurangi tekanan pengeluaran pelanggan. Jika bisa digabungkan dengan kegiatan promosi dan dilakukan bersamaan, aku yakin ini dapat sangat merangsang konsumsi. Ini, jika kau tidak yakin, maka cobalah dengan stok yang menumpuk ini. Jika kau merasa ini layak,
Maka lanjutkan dengan penjualan skala besar. Baiklah, kalau begitu saya akan menyuruh seseorang memasang tanda promosi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Promosi merek besar. Selamat datang. Toko ini. Kualitas pakaiannya cukup bagus, biasanya cukup mahal. Ini bukan hari libur atau festival. Mengapa mereka memberikan diskon? Saya sudah lama menyukai pakaian ini. Dulu mereka hanya menjual set, dan harganya sangat tinggi. Ini luar biasa. Semua stok terjual habis, dan kami menerima banyak notifikasi restock. Metode ini benar-benar berhasil. Terima kasih Presiden. Jadi sekarang Presiden, kau bisa memberitahu orang-orang di bawah untuk terus menggunakan metode ini kan? Baiklah, akan saya suruh orang saya ikut instruksi. Baiklah, kalau begitu. Aku ada urusan jadi aku pulang dulu. Aku akan kembali besok untuk memeriksa penjualan. Dia pura-pura polos demi tujuan, sangat manipulatif. Aku harus membongkar sifat asli wanita lisik ini. Ayo bersulang. Cingking meja hidangan ini hari ini. Kakakmu sebenarnya mengundang koki restoran Naga Pusat secara khusus untuk membuatnya. Kamu tidak bisa bilang kakakmu mengabaikanmu lagi kan? Kalau begitu, maka aku akan dengan The enggan. film was Maafkan kakak ya. translated and Tak sempat narrated jemput by di bandara, Media. tapi sekarang setelah kupikirkan kau sudah menikah, aku harus menyingkir. Aku masih merasa sangat sedih di dalam hati. Makan saja tidak bisa membuatmu diam. King, aku minta maaf. Aku sedikit terlambat hari ini karena mencari toko. Kakak ipar jangan terlalu memikirkannya. Kakakku dan aku, kami selalu ribut seperti ini di depan orang luar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa kakak iparmu menjadi orang luar? Hei ibu, mungkin karena aku lama tidak pulang. Dan bahasa Mandarinku tidak terlalu lancar. Kalau kakak sini di sini, pasti menyenangkan. Aku tidak perlu begitu sungkan saat berbicara. Diam. Hei ibu tidak apa-apa. Awalnya, masih penasaran bagaimana kakakku menikahimu. Aku tidak menyangka kakak ipar berpura-pura murah hati. Tidak bukan berpura-pura, tapi benar-benar murah hati. Lu King. Kamu belajar di luar negeri beberapa tahun, dan kamu sudah melupakan aturan keluarga bukan? Minta maaf kepada kakak iparmu. Hei kakak, ini pertama kalinya aku bertemu kakak ipar. Aku salah bicara. Tolong jangan marah. Kakak ipar kau tidak marah kan? Tidak, aku tidak marah padamu. King. Ayo makan. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar. Apa yang sedang kau seduh? Apa kau sedang memberi makan ikan? Karena kakakmu mengajakku inspeksi toko hari ini. Jadi aku sengaja menyeduh secangkir teh bunga untuk berterima kasih padanya. Bagaimanapun juga kau adalah nyonya Lu. Hal-hal yang tidak bermartabat seperti itu, sebaiknya kau kurangi. Kakakku takkan pernah minum teh seperti itu. Benarkah? Tentu saja. Kakakku hanya minum kopi yang kakak Sini kirim dari luar negeri. Kau tahu kakak Sini kan? Mereka berdua adalah kekasih masa kecil dan akan menikah. Siapa sangka kau mendahulunya? Aku belum dengar dia suka seseorang. Kakakku memang anggap kamu orang luar. Kalau begitu aku akan bicara terus terang saja. Hanya kakak Sini yang pantas menjadi kakak iparku. Dia akan segera kembali ke negara ini. Aku sarankan kau pergi lebih awal. Jangan buat dirimu malu. Kau salah paham. Saya menikahinya hanya demi anak itu. Aku tidak akan merebutnya darimu. Kak Sini, apa omong kosong apa itu? Aku akan kembali ke kamarku dulu. Begitu mudah dikalahkan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Di masa depan ketika kamu tidak ada pekerjaan, jangan datang ke ruang kerja kakakmu. Kakak iparmu sedang merawatnya. Hai ibu, aku tidak mengatakan hal yang salah. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Kamu ingin membuatku sangat marah ya? Hai ibu, aku tahu aku salah. Jangan marah lagi. Aku janji, mulai hari ini dan seterusnya, aku pasti akan rukun dengan kakak iparku. Ayo biar aku bantu kau istirahat. Mulai sekarang, perlakukan kakak iparmu baik. Jangan cari masalah dengan kakak iparmu.
Ini pasti hadiah terima kasih yang kamu siapkan. Lihat gaun ini benar-benar indah. Jika indah, biarkan kakakmu membelikannya untukmu. Baiklah. Kakak ipar, tadi malam aku berbicara tidak sopan. Setelah ibu memarahiku, aku telah sangat menyadari kesalahanku sendiri. Maukah kau memaafkanku? Tidak apa aku memang tidak marah padamu. Bagus sekali. Ayo kita belanja sekarang. Mari kita jalin hubungan kakak ipar dengan baik. Baiklah. Aku akan mengantarmu ke mall. Hei kakak. Jangan ikut campur urusan kami para wanita. Pergilah bekerja dengan tenang. Baiklah, aku akan jemput kamu setelah kerja selesai. Hei ibu, aku pergi sekarang. Silakan. Hei ibu, aku dan kakak ipar pergi dulu. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Kakak ipar, bukankah kau mau terima kasih pada kakakku? Di keluarga seperti kami, terima kasih lisan paling tidak berarti. Mengapa tidak memilih dasi untuk kakakku? Baiklah. King, bagaimana menurutmu yang ini? Kakak ipar. Meskipun latar belakang keluarga kita sangat berbeda, kau seharusnya tidak begitu. Tidak tahu aturan dalam memberi hadiah. Kakakku belajar di Inggris sejak muda. Pria Inggris paling tidak suka menerima dasi kupu-kupu bergaris seperti ini. Bukankah ini mempermalukan dirimu sendiri? Aku minta maaf. Aku tidak begitu mengerti adat istiadat Inggris. Aku butuh kamu ajari lebih banyak. Meskipun kau sudah menikah ke keluarga kaya sekarang, kau tidak bisa mengabaikan tugasmu. Kau perlu lebih memahami tentang preferensi kakakku dan melayaninya dengan baik. Jangan sampai suatu hari dia tidak senang dan mengusirmu. Betapa menyedihkannya itu bagimu. King, aku baru ingat ada sesuatu yang harus kulakukan di toko. Aku akan pergi sekarang. Jangan terburu-buru begitu. Toko itu milik keluarga kami. Itu bukan milikmu. Para karyawan akan mengurusnya. Kau tidak perlu pergi. Ibu mempercayakan toko ini padaku. Tentu saja aku harus merawatnya dengan baik. Jika aku tidak merawatnya dengan baik, bukankah itu akan kehilangan muka keluarga kita? Keluarga lu kami tidak peduli soal untung rugi kecil. Kamu menikah karena kecelakaan. Dan ibuku sudah sangat bahagia. Oh benar, kamu mungkin belum memberi ibuku hadiah pertemuan kan? Aku tidak bermaksud mengguruimu, tapi selain kakakku, kamu juga harus memperhatikan ibuku. Dengan begitu kamu bisa membujuk ibuku untuk memberimu lebih banyak aset. Ibuku biasanya paling suka tas tangan. Bagaimana kalau kamu pilih satu di sini untuk diberikan padanya? Tas tangan di tokomu, paling mahal juga cuma 100.000 ya. Apa kualitasnya bisa bagus? Kamu pasti bercanda. Tas tangan di toko kami, semuanya dirancang oleh desainer domestik top desainer. Langsung dari sumbernya. Kualitas mereknya, jelas bukan masalah. Kakak ipar, pilih satu. Tas seharga 50.000 atau 60.000, terlihat murahan. Sebaiknya kamu beli saja yang 100.000. Kamu tidak punya uang sebanyak ini kan? Dan kamu ingin menikah ke keluarga kaya seperti ini. Kamu mau dapat tanpa usaha. Bukan berarti aku tidak punya tabungan ini. Hanya saja, beli barang yang menarik perhatianku. Baiklah, berhenti membuat alasan. Asisten toko sudah mengikuti kita begitu lama. Setidaknya kamu harus membeli tas itu dan membelinya. Jangan mempermalukan keluarga lu kita. Nyonya, Anda akan membayar dengan kartu atau? Mereka sepertinya mengobrol cukup gembira. Dia bahkan tidak menjawab panggilan. Adik Presiden Jiang selalu menyukai Anda. Mungkinkah Presiden Jian ini tentang membantu adikku merebut pasangan seseorang? Anda harus segera melindungi Nyonya. Lihat sudutku di sini. Aku cukup senang karena dibajak. Kepergianku ke sana bukan untuk mengganggu mereka. Baiklah, panggil pelayan ke sini.
Jiang Hang baru saja kembali ke negara ini. Aku harus mentraktirnya makan enak. Sebuah jamuan selamat datang. Ada apa? Sejak saya mengambil alih toko ini, semua orang memanggil saya Nyonya Lu. Hanya sedikit orang yang memanggil saya Bos Tian. Anda baru saja memanggil saya begitu. Saya sangat senang. Jika Anda menyukainya, saya akan memanggil Anda begitu mulai sekarang. Baik, Permisi. Kami tidak memesan hidangan ini. Seseorang mentraktirmu ini. kenapa semua hidangan ini begitu hijau? Pemilik restoran ini adalah teman saya. Mungkin mereka melihat saya di luar negeri, makan burger selama bertahun-tahun. Ingin saya makan sayuran demi diet seimbang. Kalau begitu temanmu cukup baik. Mengapa Aceh di sini menjadi sangat dingin? Bawa aku pulang. Presiden, bukankah Anda menunggu Nyonya? Hidangannya belum semua disajikan. Dia tidak akan mau pergi. Saya tak menyangka hal mustahil terjadi. Dan masalah sudah terjadi di rumah. Presiden Anda benar-benar dikhianati. Kenapa kau menonton TV hari ini? Aku hanya menunggu laporan berita internasional. Kau menunggu Tian-Tian kan? Kalau tahu begitu, kenapa tidak kau jemput saja dia? Siapa yang menunggunya? Aku hanya menunggu laporan berita itu saja. Kau sangat keras kepala. Kakak, Kak Sini akan kembali ke negara ini besok. Mau ikut ke bandara menjemputnya. Aku sibuk. Apa yang kamu lihat? Kenapa dia kembali dengan Kak Jiengku? Cepat kendalikan dia. Apa hubungannya itu denganku? The film was King mau kemana selarut translated ini? and narrated by M Media. Kau masih tahu ini jam berapa? Jangan pedulikan dia. Kau pasti lelah setelah hari yang sibuk hari ini kan? Cepat duduk. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Tian-Tian, kenapa kamu bersama Kak Jiengku? Dia sudah pergi saat aku baru saja keluar. Dia membawamu kembali. Dia bahkan tidak berpikir untuk datang menemuiku. Aku tidak tahu kalian berdua saling kenal. Kamu sudah menikah sekarang. Aku minta kamu pertimbangkan reputasi kakakku. Jangan bersama sembarang pria. Cing-cing, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak iparmu bukan orang seperti itu. Aku sudah mengenalnya sejak lama. Kami kebetulan bertemu hari ini. Dan kebetulan membicarakan beberapa hal bersama. Siapa yang kita denganmu? King. Besok pagi kau harus jemput sini di bandara kan? Cepatlah tidur. Dasar bocah nakal. Kenapa kau jati gila? Itu benar. Besok pagi, Kak Sini akan kembali. Meskipun begitu Kak Sini kembali, tidak akan ada tempat lagi untukmu. Tapi, sejak hari kamu menikah dengan keluarga Lu, kamu harus bersikap sopan sejak hari itu. Berhentilah bersikap tidak senonoh, mempermalukan keluarga Lu kita. Apakah karena Jiang Sini sudah kembali? Sehingga dia mengubah sikapnya. Lu Mingxiu, kau masih akan menjemput Nona Jiang besok? Apakah kita masih makan siang bersama nanti? Terserah. Wanita ini. Tidak bisakah dia membujuknya sedikit lagi? Pukul berapa penerbangan Jiang Sini? Dia seharusnya sudah tiba sekarang. Kak Sini ada di sana. Kak Sini. Mingxiu Cing, maaf sudah membuat kalian menunggu. Tidak perlu sungkan, kita keluarga. Aku sudah memesan restoran. Hari ini aku akan buatmu merasakan lagi lezatnya gangcang. Kemarin begitu aku bilang akan menjemputmu. Kakakku langsung setuju. Dia benar-benar peduli padamu. Benarkah? Jangan khawatir, serahkan padaku. Kakak, Kak Sini baru saja kembali ke negara ini. Kenapa kamu tidak mengajaknya berkeliling? Karena dia sudah dijemput. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Kakak, kamu tega meninggalkan kami di sini. Saya di sini jemput Nyonya dan Presiden makan siang. Kau bisa pergi. Ponselku hilang, jadi aku belum bisa pergi. Presiden, Nyonya bilang dia tidak akan makan siang hari ini. Mengerti. Kakak, Kak Sini sudah kembali. Dan dia akan menghadiri pesta penyambutan.
Bisakah kamu menjadi pasangan dansanya? Baiklah. Ayo pergi. Lihat. Sudah kubilang kakakku peduli padamu. Mengenai wanita itu. Dia hanya ingin bertanggung jawab itu saja. Sedangkan kita, mari kita gunakan pesta dansa ini untuk memastikan wanita itu diusir dari keluarga lu. Cing Cing, bantu aku sekuat tenaga kali ini. Tidak masalah. Ibu, ada apa ini? Dan kau berani bertanya. Begitukah cara seorang suami bertindak? Meninggalkan istrimu yang sedang hamil untuk menjemput wanita lain dan membawanya pulang. Apa kau tidak tahu mana yang lebih penting? Apa kau tidak bisa membedakannya? Maaf. Tidak apa-apa, Ibu. Mual pagiku sudah parah. Lagi pula dia di sini juga tidak akan banyak gunanya. Lebih baik begitu daripada kau tanggung sendiri. Kemarilah, aku mempercayakan Tian-Tian padamu. Jaga dia baik-baik. Kau baik-baik saja. Pasien nomor 7 Tian, ambil laporan pemeriksaan kehamilanmu. Aku akan pergi. Tidak apa aku akan pergi. Aku akan pergi. Dokter, boleh aku bertanya, apakah ada cara untuk meredakan mual pagi istriku? Tidak ada cara yang baik untuk ini. Untuk tipe fisiknya yang mudah hamil, biasanya sangat sulit untuk melewatinya. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Selama tahap ini, tingkatkan olahraganya. Beli sepasang sepatu datar. Itu akan membantu persalinan. Baik, terima kasih The dokter. film was translated and narrated by M Media. Aku benar-benar tidak tahu itu tidak berguna bagimu. Salah paham padamu begitu lama. Maaf. Bukan apa-apa. Aku juga baru tahu setelah aku hamil. Sayang. Aku tidak tahu apakah setelah kau lahir, ibu masih bisa bersamamu seperti ini. Bagaimanapun juga, Nyonya Lu yang asli sudah kembali. Julurkan kakimu. Sangat nyaman, terima kasih. Tidak perlu sungkan. Kau adalah istriku, dan kau mengandung anakku. Adalah tanggung jawabku untuk menjagamu. Aku kehilangan ponselku. Bisakah Anda mengantarku ke toko? Kau kehilangan ponselmu. Aku benar-benar tidak tahu di mana aku meletakkannya. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Tidak heran. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mulai hari ini aku akan mengantarmu bekerja. Kau adalah istriku. Dan adalah tanggung jawabku untuk mengantarmu. Ayo pergi. Tian-Tian, apakah Anda punya rencana malam ini? Presiden Jiang, saya akan segera pulang kerja. Ada apa? Adik saya mengadakan pesta dansa comeback malam ini. Saya bertanya Tanya, apakah Anda bisa menjadi pasangan saya? Maaf Presiden Jiang saya. Begini, Sini memberitahu saya, Mengxiu sudah memilihnya sebagai pasangan dansa. Saya pikir Anda tidak akan terlalu repot. Itulah sebabnya saya datang mencari Anda. Maaf Presiden Jiang. Saya tidak bisa menari, Anda harus mencari orang lain. Tidak apa-apa. Kamu tetap bisa jadi pasanganku meski tak bisa menari. Saya tidak enak badan hari ini. Saya mungkin tidak bisa menari. Apakah Anda sudah ke rumah sakit? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Bukan apa-apa. Saya hanya akan pulang dan istirahat sebentar. Baik, kalau begitu saya akan mengantar Anda pulang nanti. Mengxiu mungkin lagi latihan dansa dengan adikku. Dia tidak bisa pergi. Kalau begitu saya akan merepotkan Anda. Kita teman jangan terlalu sungkan. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Cepat masuk. Baik. Tian-Tian sialan itu. Tidak cukup dia mencuri kakakku. Dia sekarang coba curi kakak Jing Heng dariku. Kemarilah. Ada apa? Kakak Xin Yi terkilir saat latihan dansa. Dia tidak bisa pergi ke pesta dansa lagi. Pesta dansa akan segera dimulai sekarang.
Kita tidak bisa cari siapapun yang cocok. Kalau begitu kau pergi dengan kakakku. Kau mendapatkan tawaran yang bagus. Kau ingin aku menjadi pasangan dan Salu Mingxiu. Ya. Cepatlah bersiap-siap. Yang ini bagus. Ini tidak memperlihatkan perutku. Yang ini saja. Kau benar-benar menantikannya. Pergi ke pesta dansa dengan kakakku. Kapan kakakmu kembali? Jangan khawatir. Dia akan segera kembali menjemput kita. Kakak sini. Mingxiu belum kembali. Kakakku akan tiba sebentar lagi. Kalian berdua duduklah dulu. Nona Jiang, kau tidak terluka? Nona Tian, aku tahu. Kau iri karena aku pasangan dansa Mingxiu. Kau tidak perlu membawa sial padaku seperti itu kan? Tidak. Kakak ipar. Aku baru saja bilang kakakku akan kembali menjemput kita. The film was Aku merujuk pada translated diriku dan and kakak narrated sini. by M Media. Kau tidak salah paham kan? Tentu saja tidak. Baguslah. Tapi berpakaian seperti ini. Kau mau kemana? Aku akan. Saya undang Tian-Tian jadi pasangan dansa hari ini. Jadi, Anda juga akan pergi ke pesta dansa nanti. Carl, Kakak Jing Heng. Dia adalah pasangan dansamu. Lalu aku ini apa? Mingxiu, Nona Tian dan kakakku punya hubungan baik. Mereka juga pasangan dansa. Benarkah? Kakak ipar sedang hamil. Bagaimana dia bisa pergi ke pesta dansa? Kau harus cepat memarahinya. Itu urusannya sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambil mobil. Baiklah, aku akan menunggumu. Tian-Tian, aku akan mengemudi ke sini. Tunggu saya. Harus paham sopan santun dan malukan. Kau abaikan kakakku demi berdansa dengan pria lain. Apa bedanya dengan selingkuh? Kakakmu juga membawa wanita lain ke pesta dansa. Kenapa kau hanya menargetkan aku? Beraninya kau membantah? Cing-cing, lagi pula kau juga nona muda tertua dari keluarga lu. Tidak perlu bagi kita untuk merendahkan diri. Kakakku selalu menjadi seorang gentleman. Dia hanya melihat rasa malunya dan membantunya keluar dari situasi sulit itu saja. Itu bukan berarti dia ajak dia berdansa. Mari kita pergi dulu. Kau tunggu saja. Jika Anda tidak ingin pergi, maka kita tidak akan pergi. Bagaimana mungkin kami membebanimu? Ayo pergi. Nona Jing, kau punya keanggunan dan pesona luar biasa. Tidak heran Presiden Lu akan meninggalkan istrinya untuk mengundangmu sebagai pasangan dansanya. Adapun Tian-Tian itu, dia terlihat biasa dan tidak menarik. Pria manapun tidak akan tertarik. Dia masih nyonya Lu sekarang. Jangan berkata begitu, Nona Lu. Kabar baik dengan Presiden Jing sudah dekat ya. Jangan bicara omong kosong. Aku di sini untuk berdansa hari ini. Aku tidak di sini untuk kencan buta. Kami semua menantikan tarian Anda dan Presiden Jian. Kalian berdua, pasangan serasi begitu kalian naik ke panggung. Kalian pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Presiden Jiang dan Presiden Lu ada di sini. Mereka memang kebanggaan kembar gangcang kita. Keduanya tampak serasi. Pria-pria yang luar biasa tampan seperti itu. Keduanya sudah dimiliki oleh Nona Jiang dan Nona Lu. Kakak Mingxiu, mari kita pergi menyapa semua orang. Baik. Kakak Jing Heng, tolong ajak aku berdansa. King, pasangan dansa saya hari ini adalah Tian-Tian. Kakak Jing Heng, mungkinkah kau mencoba mempermalukanku? Maaf, Anda harus mencari orang lain. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini pertama kali aku datang ke acara seperti ini. Pesta dansa non-komersial. Cukup menyenangkan. Tian wanita kotor. Hak apa yang kau miliki untuk memonopoli kakak Jing Heng? Sepertinya nyonya Lu benar-benar akan digantikan. Tian sebenarnya berani secara terbuka berdansa dengan orang lain. Dia benar-benar beruntung. Pasangan dan cadangannya saat ini, keduanya adalah tokoh terkenal di Gangcheng. Benar-benar patut dicemburui. Jika Anda merasa tidak enak badan nanti, katakan saja kapan saja. Saya akan mengantar Anda pulang. Terima kasih. Kamu, King, apa yang kamu lakukan?
Dia adalah iparmu. Kau masih tahu dia kakak The film iparku. was Kenapa kau translated undang dia jadi and pasangan dan narrated Samu? by M. Itu Media. kebebasan saya. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kakak Jing Heng. Tidakkah kau tahu bahwa karena dia, kau telah menanggung begitu banyak kritik. Aku tidak bisa hanya diam saja. Dan kau, berhentilah berpura-pura tidak bersalah di sini. Hatimu gelap. Ini semua salahmu. Itulah mengapa kakak Jing Heng tidak menyukaiku. Kau wanita jalang. Segera keluar dari keluarga lu. Cukup. Apa yang kau lihat? Tian, kau pembuat onar. Aku sangat membencimu. Kakak Ming Xiu, bagaimana kalian berdua karena orang luar? Berbicara tentang cincing seperti itu? Cincing. Saya di sini. Anda pergi hibur King. Presiden Jian, jangan lupa. Tian adalah istriku sekarang. Sudah sepantasnya aku menjaganya. Presiden Lu cukup dekat dengan adik saya, bukan? Saya rasa, Anda sepertinya tidak terlalu peduli dengan pernikahan ini. Nah, itu urusan antara kami sebagai suami istri. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Presiden Jiang, kenapa kau tidak pergi menemui King? Untuk sisanya, aku akan membicarakannya dengannya. Menurutku, siapapun itu, tidak ada yang bisa menerima ipar perempuannya. Mencuri suaminya kan? Apa yang kau katakan? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kau dan Jiang Heng datang ke jamuan makan bersama. Kau hanya mencoba memprovokasi King dan membalas dendam atas perlakuannya padamu. Lu Ming Xiu, kau terlalu munafik. Kau terang-terangan berkeliaran dengan wanita lain. Namun kau menyalip istrimu sendiri. Perilakumu benar-benar memalukan. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. King benar. Kau benar-benar tidak sepolos kelihatannya. Tanpa status resmi. Kamu sudah merasa kasihan padanya. Hai Ibu Tong, sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. Ayah bagaimanapun juga. Dia tetap ibu Tong. Di depan anak. Tolong tunjukkan rasa hormat yang pantas padanya. Tonton. Kakak perlu bicara dengan Ayan dan ibumu. Keluar dan bermainlah dengan pembantu rumah tangga. Baiklah. Ayo pergi Tongton. Meskipun kamu adalah ibu Tongton, aku sangat tidak puas dengan latar belakangmu. Terutama hubunganmu dengan putraku. Fakta bahwa kamu menikah. Aku harap kamu tahu posisimu. Jadi apa maksudmu? Maksudku adalah, aku mau kamu dan Tongtong putus hubungan. Tongtong kini sangat bergantung padamu. Aku pikir-pikir mau belikan kamu rumah di dekat sini. Kamu bisa merawatnya. Tapi setelah Tongtong berusia 10 tahun, kamu harus pergi. Ayah, bukankah apa yang ayah katakan itu tidak pantas? Aku tahu kamu punya prasangka buruk terhadapku. Tapi bagaimanapun juga aku adalah ibu Tongtong. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Aku tidak bisa dipisahkan dari anakku. Jadi maafkan aku. Aku tidak bisa menyetujui persyaratanmu. Sepertinya kamu mengandalkan fakta bahwa aku akan berkompromi denganmu demi Tongtong. Jadi jika kamu tidak menyetujui syarat ini, bicaralah. Sebutkan hargamu berapa banyak yang kamu inginkan, agar Tongtong tetap aman di keluarga lu. Nona muda Anda tidak bisa pergi ke sana. Tong tidak mau tinggal di rumah kakek. Ibu dan ayah sudah menikah, kita tidak bisa berpisah. Tongtong, jangan kurang ajar pada kakek. The film was Luming translated kultivasi ikut and aku. narrated by M. Media. Semua ini salahku sebelumnya, karena tidak menghentikan pernikahanmu. Tapi sekarang aku berharap kamu bertindak seperti kepala keluarga lu. Pertahankan anaknya, buang ibunya. Cari wanita muda lain dari keluarga yang cocok untuk menjadi ibu Tongtong. Tadi di depan Tongtong aku tidak membantah ayah. Tapi sekarang aku harus menjelaskan diriku. Karena aku sudah menikahi Tian, aku harus bertanggung jawab padanya dan anak itu. Aku tidak akan meninggalkannya. Apakah kamu mencoba memberontak? Jika kamu bersikeras bersama wanita ini, jika kita bersama, aku akan memberitahumu. Aku tidak akan setuju untuk menyerahkan grup lu kepadamu. Akan kupikirkan untuk promosikan Lu Si King. Dan biarkan dia ambil alih semuanya. Jika ayah yakin dalam menyerahkan grup lu kepada anak haram yang telah hilang bertahun-tahun, lalu kenapa ayah sebelumnya memintaku untuk menyelidikinya? Karena ayah tidak berani bertaruh. Kenapa repot-repot mengancamku? Kamu, sayapmu sudah mengeras bukan? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Sejak aku mengambil alih grup lu, perusahaan itu tak pernah kalah.
Aku tahu bagaimana menangani masalah. Ayah hanya perlu tinggal di rumah, menunggu hasil penyelidikan, dan menikmati masa tua. Anak durhaka. Beraninya kamu menentangku. Jangan berharap untuk mengubahku menjadi boneka ayah. Ayah tentu bisa mengatur pernikahan untuk Lucy King. Aku yakin dia akan sangat bersedia. Tuan Anda baik-baik saja. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bocah ini setelah bertahun-tahun belum pernah bicara padaku dengan sikap begitu. Untuk berpikir dia akan demi seorang wanita. Semuanya berantakan. Tuan, saya pikir Tuan muda. Ada benarnya. Setelah hasil penyelidikan Tuan muda kedua keluar, tidak akan terlambat untuk membimbingnya saat itu. Hanya bisa begini. Pergi kirim seseorang untuk mengawasi Lucy King. Jangan sampai anak itu Ming Xiu tidak melakukan hal-hal dengan benar untukku. Ya. Ayah, kami diam-diam pulang. Kakek tidak akan marah kan? Tong-tong jangan khawatir, ayah sudah dimarahi. Kalau begitu aku benar-benar merepotkanmu. Masalah ini, awalnya memang ayahku yang salah. Kau tidak perlu meminta maaf. Mengenai Tong-tong, kau bisa membesarkannya dengan tenang. Ayahku tidak akan membawanya pergi. Bagus sekali. Kalau begitu kamu tidak menyetujui perjanjian yang tidak adil kan? Tentu saja aku melakukannya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa membawanya pergi? Hei ibu dan ayah selalu melindungi kami. Mulai sekarang kita juga harus melindungi ayah. Baiklah. Terima kasih sudah repot-repot mengantar kami pulang. Apa kamu mau masuk dan istirahat sebentar? Kami menikah secara sah. Tentu saja aku punya hak untuk berada di sini. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Jangan halangi aku sedang bicara dengan Tian-Tian. Lucy King, bagaimana bisa kamu masuk tanpa izin ke rumahku? Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Melanggar batas dan melecahkan istriku. Tidak peduli yang mana. Aku akan memastikan reputasimu hancur. Sekarang cepat pergi. Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah masalah pribadi antara Tian-Tian dan aku. Jangan ikut campur. Dia adalah suamiku sekarang. Kami sudah menikah. Tolong segera pergi. Kamu sudah menikah. Tidak, Tian-Tian. Kamu masih marah bukan? Wanita itu dan aku benar-benar hanya mitra bisnis. Kamu sudah mengambil kembali aset perusahaan. Bukankah ini membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Itu paling cuma berarti kamu salah. Masih mencoba berdebat di saat seperti ini. Dasar tidak berguna. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan segera menelepon manajemen properti. Tian-Tian, kamu telah ditipu oleh pria ini. Dia hanya anjing penjilat keluarga lu kita. Dia hanya ingin menipumu untuk mendapatkan asetmu. Aku berbeda. Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga lu. Aku akan mewarisi keluarga lu di masa depan. Jika kamu mengikutiku, setelah aku kembali, kamu punya berkah tak The film was terbatas. translated Halo, manajemen and properti kan? narrated by M Media. Baiklah. Tian-Tian, aku tahu kamu masih marah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku pasti akan membuatmu memaafkanku. Dengarkan aku. Siapa yang akan percaya kata-kata bajingan? Tong-tong. Ayah sepertinya kehilangan ingatannya. Bagaimana aku ingat bahwa ibu akan menikahi orang ini? Hei ayah ibu, berpikiran sederhana. Mereka cukup menyedihkan saat diintimidasi. Jangan kita memolok-oloknya. Bagus sekali kalian berdua. Kalian bersekongkol untuk mengolok-olokku kan? Apa kamu mengolok-olokku? Bagaimana Tian-Tian ini tiba-tiba menjadi keras kepala dan tidak mau mengalah jika aku tidak mendapatkan dukungannya? Bagaimana aku yakinkan para pemegang saham itu? Kapan aku akan mendapat persetujuan? Tian-Tian berkeinginan lemak. Dia pasti akan mendengarkan ayahnya. Jika aku bisa dapat ayahnya di pihakku dulu.
maka aku tidak akan khawatir tidak bisa menikahi Tian dan mengendalikan aset keluarga Tian. Paman dan Bibi, ini adalah Dom Perignon tahun 2002. Aku minta seseorang bawa dia pulang dari Prancis. Aku sengaja menyimpannya untuk kalian. Sampai di tahun 2002. Satu tegukan ini bernilai sebuah kekayaan. Xiaolu, kamu sudah berusaha keras. Ya, dengan senang hati. Xiaolu, kenapa kamu datang sendiri hari ini? Di mana Tian? Tian, beberapa hari yang lalu, Tian membuat keributan besar di rumah, mengatakan Tong hilang. Jadi, apakah dia sudah ditemukan? Dia ditemukan. Sebenarnya alasan aku datang kali ini adalah, aku minta kalian bantu aku membujuk Tian. Aku tidak tahu di mana dia bertemu pria tak terhormat itu. Aku khawatir dia sedang ditipu. Sebelum itu, kami berdua sempat salah paham kecil dan putus. Dia tidak mau dengar perkataanku sekarang. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Dulu kamu begitu baik padanya. Dia malah kabur dengan pria lain. Tian sudah dimanjakan sejak kecil dan tidak berpengalaman dalam urusan dunia. Jadi wajar jika dia tertipu. Jangan memarahinya lagi. Hei Bibi, kita tidak bisa hanya diam saja. Lihat Tian, dia tidak pernah peduli tentang operasional perusahaan sebelumnya. Tapi sekarang dia tiba-tiba mengalihkan perusahaan dan aset-aset ini. Dia pasti mau kasih ke pria tidak bermoral itu. Apa dia benar-benar merepotkan? Xiaolu, ayo, telepon dia sekarang juga. Katakan saja padanya, jika dia tidak kembali, aku akan memindahkan makam ibunya. Paman, tolong jangan marah. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Aku percaya begitu dia datang, kalian berdua orang tua pasti akan bisa membujuknya untuk berubah pikiran. Kenapa kamu jadi sangat marah? Begitu anak itu kembali, mari kita berdua berbicara dengannya baik-baik. Dia pasti akan mendengarkan. Aku ayahnya. Jika dia tak dengar aku, siapa yang bisa dia dengar? Dulu memberikan aset kepada Lu Shiqing itu satu hal. Setidaknya mereka membicarakan pernikahan. Tapi sekarang dia ganti pasangan lagi, hebat sekali. Dia benar-benar tidak masuk akal. Nanti cari alasan untuk pergi duluan. Kalau tidak kita harus tidur di ranjang yang sama lagi. Apa kau pikir itu terlalu kecil? Baiklah, kalau begitu, aku minta sekretarisku kirim ranjang lebih besar. Kenapa kamu seperti ini? Pertama kamu bilang aku punya motif tersembunyi. Kamu sekarang selalu mau ambil untung dariku. Antara suami dan istri, tidak ada yang namanya mengambil keuntungan. Lagi The pula, film was translated and apakah Tong narrated bersedia by membiarkanku M-Media. pergi? Ayah, apakah kau berbicara padaku? Tong, kau salah dengar. Lu Shiqing, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa? Ayahku ingin memindahkan makam leluhur ibuku. Tolong hentikan dia dulu, aku segera kembali. Aku akan kembali bersamamu. Tidak perlu. Tolong bantu aku menjaga Tong. Aku tidak ingin dia melihat wajah asli orang-orang itu. Hei ibu, kau harus segera kembali. Jika kau tidak kembali terlalu lama, ayah dan aku akan datang mencarimu. Baiklah, terima kasih sayang. Kalau begitu ibu pergi sekarang. Baiklah. Tong, kenapa kau tidak bermain lagi? Hei ayah, setiap kali ibu menyebut kakek, dan mereka berdua tidak bahagia, maukah kau pergi melindunginya? Baiklah. Tapi ayah berjanji pada ibu untuk menjagamu dengan baik. Atau bagaimana kalau begini? Kita akan diam-diam mengikuti ibu. Jika sesuatu terjadi pada ibu, kita bisa langsung muncul. Bagaimana? Baiklah. Apapun yang terjadi tujukan padaku. Jangan ganggu ketenangan ibuku. Setidaknya ibumu masih dimakamkan di makam leluhur keluarga Tian. Jika kamu main-main dengan orang lain lagi, aku akan membiarkan mayat ibumu di alam liar. Ayah, apa yang ayah katakan?
Hei paman, jangan marah. Tian. Jangan salahkan paman, karena marah. Kami sudah membicarakannya tadi, dan kami sungguh tidak percaya pada pria liar itu. Selama kamu memutuskan hubungan dengannya, paman akan memaafkanmu. Benar Tian. Kamu sudah bertunangan dengan si Ching. Bagaimana bisa kamu menarik kembali ucapanmu jika ini sampai tersebar? Apa kata orang? Keluarga Tian kita. Pergi. Segera dapatkan akta nikahmu dengan Xiaolu. Serahkan akta nikah itu padaku untuk disimpan. Kalau tidak, jangan panggil aku ayah. Bukan begitu masalahnya. Kamu sama sekali tidak mengerti seluruh ceritanya. Kenapa mendengarkan orang luar? Siapa yang orang luar? Yang satu tunanganmu, dan yang satu ibumu. Keduanya berhak menasihatimu. Dia jelas-jelas selingkuh. Aku saksikan dia bermesraan dengan wanita lain. Bagaimana aku bisa menikah dengannya? Jadi selugu macan apa kamu ini? Ini keberuntunganmu bahwa Xiaolu menyukaimu. Ini keberuntunganmu. Dan kamu masih bersikap begitu pici tentang itu. Ya, tentang masalah ini. Xiaolu sudah mengakui kesalahannya kepada kita. Tidak ada yang sempurna. Pria kamu tahu kadang mereka hanya sedikit teralihkan. Maafkan saja dia. Tian. Sejak aku meninggalkanmu, aku baru menyadari betapa aku mencintaimu. Aku baru menyadari hari ini bahwa orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Aku bersumpah, mulai sekarang aku pasti akan bersikap baik. Dan aku tidak akan pernah membuatmu sedih lagi. Lu si King. Jika aku tidak mendapatkan kembali propertiku dan bisnis keluarga, apakah kamu masih akan memohon padaku seperti ini? Aku mohon mari kita jaga harga diri kita berdua. Kenapa kamu kira bisa minta bantuan orang lain? Lihat betapa tulusnya Xiaolu. Membawa lentera untuk mencarinya juga tidak ada gunanya. Nah, kamu tidak boleh terlalu egois. Kamu sekarang seorang ibu. Ini akan menjadi contoh buruk bagi Tongtong. Jangan gunakan Tongtong untuk mengancamku. Aku yakin bahkan jika Tongtong ada di sini, dia tidak akan mengakui Lu Si King sebagai ayahnya. Diam. Jangan tolak tawaran baik demi hukuman. Aku ayahmu. Jika aku menyuruhmu menikah, kamu harus menikah. Kamu bisa memulai pernikahan baru. Tapi aku tidak bisa. Tongtong sudah punya ayah. Bahkan jika dia tidak punya, dia sama sekali tidak akan pernah mengakui Lu Si King. Bajingan tidak tahu berterima kasih itu sebagai ayahnya. Tuan jangan terlalu marah. Tian. Kamu benar-benar telah terpesona oleh pria liar itu. Sebenarnya wanita itu diatur olehnya untuk mengujiku. The film was Mengapa kamu tidak mau translated mendengarkan and penjelasanku? narrated by Atau M. apakah Media. kau punya kelemahan? Diancam olehnya. Aku dengar gadis-gadis muda zaman sekarang, jika dibujuk oleh pria liar dan ditipu, bersedia mengambil segala macam foto tidak senonoh. Tian, kamu bukan mungkin karena ini tidak bisa meninggalkan pria itu kan? Tian, jika meman, karena ini. Aku sama sekali tidak akan meremehkanmu. Tapi jika kamu menolakku, siapa lagi yang akan menolakmu? Cukup, ini semua hanya dugaanmu. Aku tidak akan pernah lakukan hal seperti itu. Suamiku bukan orang jahat seperti yang kamu katakan. Apel, apa kamu masih punya rasa malu? Aku akan memukulmu sampai mati, dasar tidak tahu malu. Berhenti. Kalian mengintimidasi ibu kalian, semua orang jahat. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Kami sudah melindungi ibu di luar selama ini. Kalian mengeroyoknya memalukan. Tian, bagaimana bisa kamu membawa pulang pria liar itu? Dan kamu sudah mengajari Tongtong jati seperti ini. Didikan macam apa ini memalukan? Paman bibi kalian sudah melihatnya sekarang kan? Tian dan Tongtong, keduanya telah terpesona oleh pria liar itu. Gimana aku menangkan hatinya kembali? Jangan berpura-pura mesra di sini. Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Kau tidak perlu peduli padanya. Orang yang bisa kasih alkohol palsu di pertemuan pertama. Apalagi yang bisa nyata darinya. Kamu apa yang kamu katakan? Kamu bicara omong kosong. Aku tuan muda kedua keluarga Lu, mustahil beri alkohol palsu. Lagi pula, kamu hanya anjing keluarga Lu kami. Apa yang sudah kamu lihat dari dunia ini? Botol anggur yang kau pegang itu adalah versi klub malam dari sampahnya bercahaya. Jika kau bilang itu tidak palsu, maka keluarkanlah. Lihat apakah bawahnya benar-benar menyala. Xiaolu, buka anggur ini dan mari kita lihat. Jika dia bicara omong kosong, aku tidak mau orang seperti itu tinggal di sini. Ya Tian, kamu juga harus membuka matamu. Jika pria ini adalah orang tak berguna yang banyak bicara, kamu harus segera kembali. Aku percaya apa yang suamiku katakan.
Lu King membukanya. Ini benar-benar tidak bersinar. Dan tidak ada alat yang bersinar juga. Lu King. Beraninya kamu memberiku anggur palsu. Ini pasti kesalahan yang dibuat oleh bawahan saya, Paman. Saya akan balas mereka setimpal saat saya pulang. Saya akan mengirimkan botol asli di lain hari. Sebuah botol Dom Perignon yang berkualitas membutuhkan setidaknya 7 tahun untuk diseduh. Pada tahun 2002, karena serangan hama, batch anggur itu sudah diolah ulang. Jika kau mencoba mendapatkannya lagi, tidak mungkin model tahun 2002 juga. Apa yang kamu tahu, anak miskin? Aku punya jalur sendiri untuk dapat sampahnya kelas atas. Tapi kamu mengaku sebagai suami Tian-Tian, bahkan tidak punya hadiah untuk kunjungan pertamamu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Lebih baik tidak bawa apa-apa daripada beri anggur palsu. Kalau ada yang sakit minum itu, kamu tanggung jawab. Baiklah, semua orang berhenti bicara. Lihatlah pria-pria macam apa yang kalian bawa pulang. Pria jahat itu kembali. Yang satu membawa anggur palsu, dan yang lain sama sekali tak bawa apa-apa. Kalian semua keluar. Siapa bilang aku tidak membawa apa-apa? Barang koleksi yang aku siapkan sudah tiba. Masuklah. Ini dari lelang tahun ini. Dilelang oleh presiden kami seharga 30 juta. Enamel Croissant pada badan tembaga. Tuan, bukankah ini peralatan email yang kamu suka? Konon ini adalah barang koleksi kelas dunia. Ya, lihatlah kualitasnya. Ini benar-benar luar biasa, Paman dan Bibi. Dia jelas bukan bos. Bagaimana mungkin dia menghabiskan 30 juta untuk membeli barang koleksi semacam ini? Benar sekali. Apa buktimu kalau ini asli? Dia membawa sertifikat penilaian. Selain itu, ada juga kode barang koleksi di atasnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengecek keasliannya di situs web resmi. Ini barang asli. Saya tidak pernah sangka saya Tuan Tian. Sepanjang hidup saya, masih bisa melihat harta karun yang begitu ilahi. Kamu pasti telah menggelapkan aset perusahaan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan 30 juta? Kamu pici dan berkarakter tercela. Aku pasti akan melaporkan semua tindakanmu kepada keluarga lu. Aku pastikan kamu takkan kembali di kehidupan ini. Kamu salah gunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti ini, maka segera pergi. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Baiklah, kamu punya nyali. Tunggu saja. Keluar. Menantu, saya tidak menyangka kamu punya kekayaan seperti itu, Tian-Tian. Mulai sekarang perlakukan dia dengan baik mengerti. Kamu tidak pernah benar-benar peduli. Siapapun yang punya uang, kamu hanya menjilat mereka. Aku tidak akan biarkan kamu manipulasi aku lagi. Tian-Tian, bagaimana kamu bisa ucapkan itu di depan menantumu? Tian-Tian adalah istriku sekarang. Aku membawa Tong-Tong ke sini. Ini juga untuk mendukungnya. Mulai sekarang, jika ada yang berani menindas istriku, aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka lolos. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mungkin membuat Tian-Tian tidak mengakui ayahnya? Jika begitu, dia tidak akan punya hak menyentuh aset keluarga Tian. Tian-Tian adalah istriku sekarang. Harta benda keluarga Tianmu yang sedikit itu, dia mungkin bahkan tidak peduli. Apel, kamu pulang untuk memamerkan kekuasaanmu. Kamu mengancamku dengan ibuku. Itulah mengapa aku datang. Mulai hari ini, aku akan suruh seseorang bawa abu ibuku kembali. Mulai sekarang aku takkan dengar kamu lagi. Sayang, ayo kita pergi. Baiklah. Jika kamu melangkah keluar dari pintu ini hari ini, kita akan memutuskan hubungan. Jika kamu diintimidasi atau ditinggalkan, jangan kembali menangis. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan memberi siapapun kesempatan lain untuk menindas istriku. Presiden kami berkata, ini adalah mahar untuk Nyonya. Mohon diperiksa dan diterima. Kami permisi. Dia memanggilnya apa? Presiden. Mungkinkah orang itu adalah Presiden Grup Lo? Tuan, bagaimana Tian-Tian bisa punya kemampuan? Mungkin dia hanya dari perusahaan kecil, hanya seorang bos.
Ini bagus sekarang. Mulai sekarang kita akan tenang dan damai. Ada apa? Setiap kali aku pulang, kami bertengkar tidak bahagia, lalu putus. Kali ini, aku sama sekali tidak punya rumah. Hei ibu, kau punya rumah. Ayahmu dan aku. Kami adalah rumahmu yang lain. Jangan khawatir, mulai sekarang kami keluargamu. Jangan sedih. Baiklah. Tian-Tian, kamu mengkhianati saya dan memilih dia. Ketika saya kembali ke keluarga Lu, saya pasti akan membuatmu menyesali pilihan hari ini. Terima kasih hari ini. Tidak ada yang pernah mencintaiku sebesar ini. Atau melindungiku. Kamu adalah istriku. Kalau aku tidak memanjakanmu, siapa lagi? Hei ayah ibu, aku mengantuk. Baiklah, ibu akan bawa kamu masuk tidur. Ayo. Tong-tong sudah tidur. Aku bisa tidur dengan tong-tong. Kamu tidak bisa terus menghindariku kan? The film was translated Siapa yang and menghindarimu? narrated by M Media. Aku cuma memikirkan cara merapikan kamar. Ini yang kamu sebut merapikan kamar. Ya, dengan ini, kita tidak akan melanggar batas. Masih marah. Tidak, Lalu mengapa kita membuat batasan yang begitu jelas? Kita adalah suami istri. Ini benar-benar keterlaluan. apa yang kamu lakukan seorang berandal? Posisi tidurmu sangat buruk. Kamu mengambil banyak ruang dengan satu selimut. Apa kamu ingin meremasku sampai mati? Bagaimana bisa begini bukankah? Ada banyak ruang. Jangan khawatir, aku janji tidak akan bergerak. Wanita bodoh. Bermain jual mahal denganku. Tong-tong, kenapa kamu tersenyum begitu bahagia? Ibu, kenapa kau masih bergelayut di lengan ayah? Memalukan. Kamu sudah jadi ibu sekarang. Tidak bisakah kamu sedikit lebih tenang? Kamu yang melanggar batas duluan. Lihat kamu sudah mendorongku ke samping. Siapa sebenarnya yang melewati batas? Ayah ibu, berhentilah bertengkar. Ulang tahun, Tom-Tom akan segera tiba. Kalian berjanji akan merayakannya bersamaku. Besok aku mau pergi ke taman hiburan. Tong-tong, jadilah anak baik. Ayahmu sibuk bekerja. Dia tidak punya waktu untuk mengantarmu. Aku bersedia meluangkan waktu untuk Tong-tong. Bagus sekali. Jadi dia melakukan semua ini. Tetap demi anak. Bisa yakinkan pemegang saham untuk kembali. Kamu memang punya cara. Jika saya bahkan tidak punya beberapa trik ini, bukankah itu akan memalukan bagimu? Jangan khawatir. Setelah meninjau penilaianmu, saya secara alami akan mengatur posisi untukmu. Ayah orang yang ayah kirim untuk menyelidiki saya. Orang itu tidak hanya mengabaikan tugasnya, tetapi juga terlibat dengan mantan pacar saya. Hasil yang dia miliki tidak kredibel. Apa mantan pacarmu? Siapa namanya? Dia adalah putri tertua dari Tianxi Group, Tian-Tian. Bertahun lalu dia diusir karena hamil di luar nikah. Saya hanya membantunya karena kasihan. Saya tidak menyangka akan menjadi tuan Donggul. Bajingan. Ayah. Saya akan ikut pengaturan ayah untuk pernikahan saya. Sejak dia dan orang yang menyelidiki saya berselingkuh, saya tidak ada hubungannya lagi dengannya. Keluar dulu, saya mau bicara dengan kepala pelayan. Baik.
Tuan. Apakah Anda percaya apa yang dia katakan? Tidakkah Anda lihat dengan mata kepala sendiri betapa Ming Xiu melindungi wanita itu? Anda mengirim seseorang untuk mengawasinya, bukan? Lihat apakah itu benar seperti kata Lu Shiqing bahwa dia mengabaikan tugasnya. Ya. Kepala pelayan Anda harus mendesak ayah saya untuk menangani karyawan itu dengan benar. Ketika Tuan melakukan sesuatu, dia punya prosedur sendiri. Tuan muda kedua Anda tidak perlu khawatir. The film was translated Setelah and saya narrated mengakuisisi by saham M. Media. perusahaan, Anda akan punya waktu untuk mencari muka. Ayah ibu cepatlah. Kereta kecil akan segera berangkat. Tong Tong, ibu lelah. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Baiklah. Kalau begitu mari kita istirahat di sana. Kita juga bisa cari makan dan isi energi kembali. Ayo pergi. Aku mau makan es krim. Ini Tong Tong. Terima kasih, mari makan pelan-pelan. Kalau makan terlalu banyak nanti perutmu sakit. Baiklah. Kamu juga harus makan cepat. Ini akan segera meleleh. Kamu tidak makan. Tidak makan. Ini cukup manis. Siapa di sana? Presiden orang ini sudah lama mengikuti Anda. Dia diam-diam ambil gambar mencurigakan. Siapa kamu? Bawa dia pergi. Aku ingin melihat apakah ranjang pakuku lebih keras atau mulutnya yang lebih keras. Ya. Saya bilang Tuan Lu yang mengutus saya. Bawa dia pergi. Ayahmu yang mengirimnya. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa mungkin. Baru-baru ini ayahku mau lihat kemajuanku. Dalam mengamati Lu Shiqing. Aku memang abaikan dia baru-baru ini. Tapi jangan khawatir. Aku pasti kirim seseorang untuk mengawasinya. Tuan Presiden menyuruh seseorang menghancurkan kamera saya. Masih ada beberapa negatif di dalamnya. Akhir-akhir ini Presiden dan wanita itu makan tinggal bersama. Jelas dia benar-benar jatuh cinta padanya. Anjing liar. Yang hanya mengandalkan kecantikannya untuk merayu. Benar-benar berhasil tipu Presiden grup terhormat. Membuatnya berputar-putar. Ini benar-benar konyol. Tuan mohon jangan marah. Mungkin Presiden hanya mau tenangkan pikiran nona muda. Itulah sebabnya dia perlakukan wanita itu baik. Kupikir dia sudah tumbuh sayap dan keras kepala. Dia ingin membawa wanita itu kembali dan memaksa saya untuk menerimanya. Dia hanya berharap, berikan perintah, tunjuk Lu Shiqing sebagai presiden eksekutif. Saya perlu memberitahunya. Dia bukan satu-satunya pewaris. Dia perlu merasakan rasa krisis. Ya. Lu Shiqing berkolusi dengan pemegang saham dan telah kembali ke keluarga Lu. Dan dengan otorisasi Tuan, dia telah mengambil alih beberapa kekuasaan penting. Anda harus kembali ke markas sesegera mungkin untuk menghadapi semua perubahan. Ayahku tidak bisa mengendalikanku. Dia menggunakannya untuk memprovokasiku. Sayang sekali. Lu Shiqing itu yang dia pedulikan hanyalah uang. Dia sama sekali tidak punya strategi. Dia tidak pantas bersaing denganku. Tapi Gunung-gunung tinggi dan kaisar jauh. Sebaiknya tetap berhati-hati. kirim seseorang untuk mengawasi Lu Shiqing. Setiap gerakan yang tidak biasa harus dilaporkan kepadaku. Ya. Tuan muda kedul, mungkin saya harus pergi. Hanya pantas bagi seorang putra untuk merawat ayahnya yang sakit. Jangan menghalangi. Ayah, aku akan memberimu obatmu.
Ayah. Mobil ke rumah sakit untukmu hampir tiba. Tapi sebelum itu, kau perlu membantuku dengan sesuatu. Kau harus bantu aku adakan rapat pemegang saham. Dan memimpin dalam mentransfer saham kepadaku. Dengan cara ini, grup lu dan seluruh keluarga lu akan menjadi milikku The sepenuhnya. film was translated and narrated by M Media. Kau. Telepon dari kepala pelayan kediaman lama presiden. Tuan tiba-tiba jatuh sakit parah. Dipaksa Lucy King, adakan rapat pemegang saham. Berniat untuk merebut aset keluarga. Bukankah sudah kubilang? Setiap gerakan tak biasa harus dilaporkan padaku. Kenapa tak bilang padaku soal masalah penting ini? Penyakit Tuan mendadak. Dan Lucy King sengaja memblokir berita itu. Saya tidak punya waktu. Aku akan kembali dan melihat. Presiden. Bagaimana dengan Nyonya dan Nona muda? Beraninya dia menyentuh ayahku. Dia juga akan membalas dendam pada Tian-Tian. Kirim orang untuk melindungi mereka. Tunggu aku kembali. Ya, Hei ibu ayah, kenapa kalian belum kembali? Masih ada paman yang menawasi di luar pintu. Tong Tong jadilah anak baik, ayah pergi bekerja. Jadi dia kirim pengawal untuk jaga kita. Aku rindu ayah dan ibu. Apakah kau rindu ayah? Tong Tong jangan menangis. Ibu. Ibu juga merindukan ayah. Lalu, kapan ayah akan kembali? Nyonya Presiden telah memberikan perintah. Anda tak bisa tinggalkan rumah sebelum dia kembali. Jika ada masalah, katakan pada saya untuk lakukan. Bisakah kamu memberitahuku? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Presiden akan memberitahu Anda saat dia kembali. Jika kamu tidak memberitahuku, aku pasti akan mencari cara untuk menyelinap keluar. Tuan Besar sakit parah. Perebutan kekuasaan di markas sengit. Presiden telah kembali untuk mengendalikan situasi. Tidak, itu tidak benar. Dia pasti menghadapi bahaya. Kalau bukan, kenapa dia suruh kamu jaga kami? Ini, Aku mohon tolong biarkan kami keluar ya. Bagaimana kalau kamu ikut keluar bersama kami? Dengan kamu melindungi kami pasti tidak akan dalam bahaya. kalian semua sebaiknya perhatikan baik-baik. Ini ditandatangani sendiri oleh ayahku. Sebuah perjanjian pengalihan saham. Secara sukarela, mengalihkan 25% saham kepadaku. Bagaimana memilih pihak? Kalian seharusnya sudah jelaskan. Kau memaksanya. Biar ku beritahu. Ayahmu sakit parah. Keputusannya tidak sah. Apa yang kau lakukan? Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga lu. Apakah aku perlu memaksa ayahku? Kau sudah melihat akibat dari berbicara tidak sopan. Bisa yang dukung aku angkat tangan. Dengan ayah sakit parah. Seharusnya aku presiden saat ini, yang memimpin situasi keseluruhan. Kapan giliranmu anak haram, untuk membuat keributan di sini? Presiden Anda kembali. Anda adalah presiden. Anda pura-pura jadi karyawan biasa untuk tipu saya. Kamulah yang bodoh dan picik. Kamu ingin mengambil posisiku. Mimpi saja. Dia memiliki anak karena seorang wanita. Abaikan korporasi untuk menikmati hidup di luar. Orang sepertimu lupakan kesetiaan demi kecantikan. Tidak pantas memimpin grup. Tian-Tian adalah istriku. Tong Tong juga darah dagingku. Kamu tikus dari selokan. Tidak pantas cemarkan nama baik mereka. Kau. Kalian semua. Semua yang kulakukan diizinkan oleh ayah. Itu sepenuhnya san. Dan juga, saya anjurkan Anda menyerahkan posisi Anda. Jika tidak, saya akan membuat Anda menyesal. Baiklah. Kalau begitu aku akan memanggil ayah dan menanyakannya dengan jelas. Silakan saja. Tong Tong, aku minta maaf.
Ibu hanya fokus terburu-buru The film was dan menyebabkan translated kamu masuk and angin. narrated Hei Ibu by Tong M. Tong, Media. baik-baik saja? Kami berjanji untuk melindungi ayah. Tidak boleh mengingkari janji. Baiklah. Sama sekali tidak akan melanggar janjiku. Tong Tong pintar sekali. Kalau begitu, ibu pergi beli makanan untukmu dulu. Tong Tong tidur lebih lama sedikit. Tuan tua ada apa? Cepat bangun. Saya baik-baik saja. Ayah? Ayah, kenapa ayah di sini? Cepat pergi. Mencoba kabur tidak mungkin. Kamu apa yang kamu lakukan? Dia pasin, biarkan dia pergi. Berhenti. Cepat lindungi Nyonya dan Tuan. Kamu baik-baik saja. Tuan, Presiden lagi bersih tegang dengan Lucy King. Dia sangat membutuhkanmu sekarang. Apa bawa aku ke sana? Menyerah. Orang tua itu tak akan hidup lagi untuk dukung MU. Benarkah? Ayah. Kau bagaimana bisa kau? Awalnya aku kira kau dibutakan oleh keserakahan. Aku tak sangka kau berani rencanakan kekayaan dan ambil nyawa. Keluarga lu tidak bisa lagi mentol ARMU seumur hidupmu. Masuk penjara dan bertobatlah. Ayah, dengarkan penjelasanku. Hei ayah, dengarkan aku.